Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Yuliana, NIM 2018-35034, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Muria Kudus, tentang filsafat matematika, membahas Gottfried Wilhelm Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz. Kelahiran Leibniz, lahir di Leipzig, Jerman. Nama lengkapnya Gottfried Wilhelm von Leibniz, dipanggil sebagai Leibniz atau von Leibniz. Lahir pada 1 Juli 1646 hingga wafat pada tanggal 14 November 1716 di Hanover. Leibniz juga dikenal sebagai penemu kalkulus bersama Newton. Ia adalah ilmuwan pengacara, sejarawan, akademisi, ahli logika, ahli bahasa, dan teolog. Bagi Leibniz, filsafat adalah hobi yang berkesinambungan, dan ia terlibat dalam diskusi filosofi dan melakukan korespondensi sepanjang hidupnya bersama para filsuf di zamannya. Sayangnya, karyanya tidak dapat dinikmati oleh orang, karena setelah ia meninggal, karyanya tidak diterbitkan. Secara singkat, sistem Leibniz dijelaskan dalam 5 tesisnya, yaitu alam semesta itu sepenuhnya rasional. Yang kedua, setiap bagian elementer alam semesta berdiri sendiri. 3. Ada harmoni yang dikehendaki Allah di antara segala hal di alam semesta ini. Yang keempat, dunia ini secara kuantitatif dan kualitatif tidak terbatas. 5. Alam dapat dijelaskan secara mekanistis sepenuhnya. Monad ini semacam cermin yang membayangkan kesempurnaan yang satu itu dengan caranya sendiri. Tiap-tiap pencerminan yang terbatas ini mengandung kemungkinan tidak terbatas karena dalam seluruhnya dapat diperkaya dan digandakan oleh sesuatu dari sesuatu yang mendahuluinya. Riwayat hidup Leibniz. Leibniz mulai dari 1646 hingga 1666 tahun formatif, lalu dia bekerja pada Kurfürst Main Johann Philipp von Salzburg dan menterinya Baron von Beinbrück. Lalu ia tinggal di Paris dan membuat 2 perjalanan penting ke London, mengabdi pada keluarga bangsawan Hanover, menjadi penggawa pertama dari John Friedrich dari Braunschweig-Lübnitz, lalu pada saudaranya adipati kemudian Kurfürst Ernst August dari Hanover. Bepergian secara luas di Jerman, Austria, dan Italia membuat penelitian mengenai buku yang diperintahkan oleh sang Kurfürst mengenai sejarah keluarga Braunschweig. Mengabdi pada Kurfürst George Louis dari Hanover. Pada tahun 1712 sampai 1714, ia tinggal di Wina, ditunjuk menjadi anggota Dewan Kekaisaran pada tahun 1713 oleh Karl VI, Kaisar Romawi Suci, pada Istana Harburg di Wina. 1714 sampai 1716, George Louis setelah menjadi George I dari Britania Raya melayang Leibniz mengikuti ke London. Leibniz mengakhiri hayatnya dalam keadaan yang kurang lebih diterlantarkan. Universali, zamannya dan merupakan salah seorang filsuf yang paling berpengaruh pada masanya. Leibniz merupakan penganut filsafat rasionalisme. Descartes, yaitu pengetahuan manusia yang sesungguhnya diperoleh oleh akal dan panca indera, bukan dari pengalaman atau empirisme. Dia adalah penemu filsafat matematika. Dalam penemuannya, ia menemukan cabang matematika yaitu kalkulus. Ia juga dijuluki sebagai bapak kalkulus atau father of calculus. Kalkulus merupakan cabang ilmu matematika yang menganalisis masalah-masalah perubahan. Kalkulus merupakan tentang turunan, integral, limit, dan juga deret tak terhingga. Kalkulus dibagi menjadi 2, yaitu kalkulus diferensial, kalkulus integral. Kalkulus diferensial merupakan salah satu cabang kalkulus dalam matematika yang juga mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi akan merubah menurut
perubahan input nilainya. Topik utamanya dalam pembelajaran kalkulus diferensial adalah turunan. Laju reaksi dari suatu reaksi kimia juga merupakan turunan. Contoh dari kalkulus diferensial. Setelah itu bisa dilihat kalkulus integral. Kalkulus integral adalah sebuah analisis matematika tentang teknik penemuan, ungkapan, dan evaluasi fungsi integral, khususnya untuk kalkulus luas, panjang, lengkung, volume, dan nomor, serta penyelesaian persamaan diferensial sederhana. Dan ini adalah contoh dari kalkulus integral. Terima kasih. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.